Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi kami dari kelompok 2A yang beranggotakan 4 orang, yang dimana saya sendiri Andri Daeng Masiki, NIM 2019-012002, Nita NIM 2019-012012, Nyoman Luhur Sadewa NIM 2019-012005, dan Daniel Butar-Butar dengan NIM 2018-012062. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 2A akan menjelaskan tentang seputaran mesin milling, yang dimana ada 4 poin yang akan kami bahas di video kali ini. Di antaranya, saya Andri Daeng Masiki akan membahas tentang kegunaan dan karakteristik pengerjaan dari sebuah mesin milling. Daniel Butar-Butar akan membahas tentang bagian-bagian mesin milling dengan fungsinya. Nyoman Luhur Sadewa akan membahas tentang proses setting benda kerja. Dan pembahasan terakhir yang akan dibawakan oleh Nita yaitu deal benda kerja dan penyentingan cutter. Singkat cerita, tak perlu berlama-lama, langsung ke penjelasan pertama. Sebelumnya, salam dan bahagia. Perkenalkan lagi, saya Andri Daeng Masiki. Di sini saya akan membahas tentang kegunaan dan karakteristik mesin fresh. Yang dimaksud dengan mesin fresh atau milling mechanic adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar atau multi-point cutter. Pisau fresh dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Pisau tersebut akan terus berputar apabila arbor mesin diputar oleh motor listrik. Agar sesuai dengan kebutuhan, gerakan dan banyaknya putaran arbor dapat diatur oleh operator mesin fresh. Poin selanjutnya, di sini saya Andri Daeng Masiki akan menggantikan dubbing teman saya yaitu Daniel Butar-Butar, yang dimana menjelaskan tentang bagian-bagian mesin milling atau fresh. Nah, di sini ada bagian motor penggerak. Motor penggerak ini memiliki fungsi merubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik yang akan menggerakkan spindel utama mesin. Gerakan otomatis melakukan fitting dan juga sistem pendingin atau cooling. Selanjutnya, bagian lengan atau overarm. Bagian lengan ini berfungsi untuk menghubungkan bagian badan mesin dan kepala mesin. Pada bagian ini bisa diatur maju mundurnya seberapa panjang. Nah, kemudian juga bisa diatur sudutnya. Yang selanjutnya yaitu kepala mesin atau milling head. Yang ini berfungsi sebagai tempat. Kemudian pada bagian juga bisa dilakukan gerakan untuk naik turun spindel dan juga bisa diatur kemiringannya dari spindel yang akan kita gunakan. Selanjutnya, bagian spindel merupakan poros utama mesin yang berfungsi untuk memutarkan arbor beserta pisau fresh. Kemudian yang selanjutnya bagian arbor merupakan tempat kedudukan pisau fresh. Arbor dipasang pada spindel mesin sehingga bila spindel berputar maka arbor akan ikut berputar pula. Kemudian bagian selanjutnya adalah meja atau table. Meja mesin fresh merupakan tempat di mana benda kerja akan di fresh. Bagian selanjutnya yaitu saddle. Saddle atau dudukan meja merupakan tempat meja bertumpu. Pada bagian bawah dari saddle terdapat alur berbentuk ekor burung yang dipasangkan secara pas dengan alur ekor burung pada bagian atas lutut. Dengan demikian, saddle dapat digerakkan dalam arah melintang secara halus. Bagian selanjutnya yaitu kena atau lutut.
Lutut atau kene merupakan tempat kedudukan sadel, di mana lutut ini ditopang oleh kolom mesin dan batang pengangkat. Lutut dapat digerakkan secara vertikal naik atau turun dengan cara memutarkan engkolnya. Karena meja bertumpu pada sadel dan sadel bertumpu pada lutut, maka penggerakan lutut naik atau turun berarti menggerakkan meja secara vertikal untuk mendekati atau menjauhi pisau fries yang terpasang pada arbor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nita, NIM 2019-012012. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dial, benda kerja, dan persentingan cutter. Apa itu dial? Benda kerja. Benda kerja adalah suatu pekerjaan untuk mengukur tingkat penyimpangan benda kerja yang sangat kecil dari bidang datar, bidang silindri, atau permukaan bulat dalam sejajaran dan alat yang digunakan untuk mendait. Benda kerja adalah daya OG atau biasanya orang menyebut daya indikator. Pada proses pendialan benda kerja, Hosing fries dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kerataan permukaan, dan proses antara lain adalah: yang pertama, penyetingan daya indikator atau daya OG. Letakkan poros transmisi pada meja perata atau para rail blower. Posisikan jarum spindle indikator pada bagian permukaan Hosing press dengan posisi 3 lurus, kemudian kencangkan dinder. Nomor 2 adalah kali press spindle. Ketika posisi sudah 3 lurus dan jarum spindle sudah menempel pada benda kerja, selanjutnya endorkan fresh anjung flaster, melakukan kalibrasi, kemudian putar otot fresh agar jarum panjang tepat di angka 0. Nomor 3 atau terakhir adalah pengukuran putar permukaan benda kerja 360 derajat serta dilihat pergerakan jarum, apakah jarum bergerak setelah atur sebelum angka 0. Hasil ini masih bias, perlu dijumlahkan untuk mengetahui ukuran hasil pendial. Proses pembuatan produk mini extruder perlu dilakukan suatu pendialan untuk menentukan titik center benda. Kita masuk ke slide. Untuk proses pendialan kali ini dilakukan secara manual dengan menggunakan alat piring. Hal pertama yang dilakukan yaitu pasangkan alat dial pada tool post, kemudian jepit dengan baut dan pastikan dalam keadaan kuat dan kencang. Nah, tujuan dijepit dengan baut dan memastikan dalam keadaan kuat dan kencang, yaitu agar supaya alat dial tidak bergerak-gerak saat digunakan untuk mendial. Untuk tahap berikutnya yaitu pasangkan benda kerja pada cap dan kencangkan baut pengikat. Pastikan benda kerja terpasang kuat, kemudian hidupkan mesin dan putar dial sampai menempel pada benda kerja. Pastikan benda kerja sudah pada posisi center. Nah, yang perlu dilakukan pada saat proses pendialan kali ini yaitu pada saat pemasangan benda kerja pada cap yang terdapat pada mesin bubut. Pada saat pemasangan benda kerja pada bagian cap mesin bubut, ketika benda kerja tidak pada posisi yang pas, maka boleh digunakan pengancal atau bisa disebut pal block. Pada saat itu benda kerja akan berada pada posisi yang lebih stabil dan guna lebih berada di titik center. Persettingan cutter, alat dan bahannya ganjal untuk menganjal, kunci untuk memutar ragum, terus palu karet, cutter mengunci arbor, mill cutter, terus jangkau sorong. Selanjutnya kuas untuk membersih. Cara penyetingannya yaitu: 1. Lepaskan arbor searah jarum jam, kemudian pasang bagian pengunci. Kolet pasangnya kurang lebih seperti itu, kemudian pasang berlawanan dengan arah jarum jam. Putar terus sampai kencang, kemudian pasang bagian cutternya. Hati-hati jangan sampai terkena tangan. Putar terus sampai kencang. 3.
Kemudian kencangkan dengan kunci agar benar-benar sudah kencang. Handle atas dikencangkan untuk penggaringan. Kalau sudah kencang berarti sudah persettingan.